kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia. Sekarang saya bersama Nitya sudah akan berbincang-bincang mengenai balet. Saya sih nggak bisa balet. Saya juga nggak bisa balet, tapi saya senang sekali melihat. Saya rasa semua anak perempuan pasti pernah memimpikan menjadi penari balet, menjadi balerina, karena kan kesannya cantik, anggun gitu ya. Kalau melihat balet itu siapapun yang nggak suka sama balet sekalipun pasti melihatnya anggun kan. Posturnya itu sedemikian rupa tuh kelihatan sih, susah latihannya. Nah itu dia, nggak banyak orang yang memahami bahwa di balik keanggunannya seorang balerina ada latihan yang begitu berat sampai kalau saya suka baca di buku atau nonton film gitu ya, sampai kuku kakinya mereka harus berdarah, sampai harus terluka demi berdiri dengan posisi yang sempurna ala balerina. Oke, nah kita sudah kedatangan tamunya di sini. Seorang ibu dan putrinya yang menekuni betul dunia balet, bahkan tidak hanya di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Selamat pagi Mbak Jeti Maika. Selamat pagi. Dan juga Faya, terima kasih sudah hadir. Faya, nama lengkapnya Jemima Faya. Panggilannya Faya, namanya cantik, secantik orangnya dan secantik tariannya tadi ya. Nah, kamu ini kalau lihat postur badannya yang tinggi begini, lebih tinggi bahkan dari saya, orang nggak tahu kamu itu Faya 15 tahun, betul ya? Iya. Ya ampun, gitu ya. Biasa ya, tapi juga sebenarnya hari ini kedatangannya selain tadi sudah kan kalau sebelum jeda memperlihatkan betapa anggunnya tariannya Faya tadi, tapi hari ini juga spesial karena Mbak Yeti juga telah membuat sebuah buku mengenai perjuangannya balerina ya. Ini sudah dipegang sama, kok kamu pegang duluan sih, Bay? Supaya, ini soalnya ada bagi-bagi bukunya. Jadi ini kalau Anda menyaksikan Mbak Yeti menulis pengalaman-pengalamannya. Kita ingin tahu nanti apa isi bukunya. Judul bukunya Bertahan di Ujung Point. Nah, gitu. Point itu berdiri seperti pebalet gitu di ujung kakinya. Nah, ini judul bukunya. Kita akan membagikan 4 buah buku ini bagi Anda yang bisa menebak judul bukunya. Kurang mudah apa lagi coba ya? Saya tutup dulu deh, saya tutup lagi deh supaya tebak-tebakan ya. Tapi ini gampang aja karena seperti biasa langsung ikutan kuisnya ini di Twitter ya. Di Twitter. Langsung Anda yang belum saja. follow Twitter Sapa Indonesia @sapa_Indonesia. Apa judul bukunya Anda tuliskan sebagai sebuah jawaban, dan juga jangan lupa hashtagnya kita ganti sedikit ya. Hashtagnya Sapa Balet biar lebih mudah begitu. Tagarnya Sapa Balet, baletnya biasa ya, Baletnya biasa, BALET begitu. Kalau nggak ada hashtagnya kita anggap gagal. Begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa kemudian menjadi milik Anda. Ada 4 buku yang akan segera bocoran lagi deh tadi judul bukunya apa. Bertahan di Ujung Point. Kurang jelas apa coba. Tapi kalau kita berarti langsung nih, yang di rumah bisa langsung buru-buru cepetan mention tadi di Twitternya @sapa_Indonesia. Sekarang saya yang penasaran, Mbak Yeti, kalau kita melihat judulnya saja menggambarkan perjuangan. Ini dari pengalaman pribadi Mbak Yeti sendiri berarti? Iya, memang itu kehidupan saya. Iya. Nah, Mbak Yeti sendiri, biar orang banyak tahu ini sebetulnya juga seorang balerina begitu. Iya, mantan. Mantan sudah. Iya. Menekuninya sejak usia dini juga? Iya, sejak usia 5 tahun. 5 tahun. Lalu sekarang punya sekolah balet. Betul. Salah seorang putrinya ini juga menekuni balet, begitu. Apa sih yang bikin Mbak Yeti itu begitu mencintai balet? Saya melihat balet itu tidak hanya mengajarkan seni tari balet sendiri. Saya melihat balet itu lebih mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Jadi menurut saya, salah satu tujuan saya bikin buku ini bukan hanya untuk peminat balet atau mereka yang sudah balet, enggak, tapi buat semuanya. Karena saya melihat balet itu banyak faktor-faktor dalam latihannya terutama yang sungguh berat. Itu kita mengajarkan disiplin banyak, tinggi itu salah satunya disiplin. Itu mungkin hanya kalah dengan militer atau tentara kayaknya. Iya, jadi balet itu kan seperti olahragawan. Jadi kalau dibilang balet itu feminin, itu sebetulnya agak salah karena kelihatannya begitu. Tapi di balik itu perjuangannya, latihan-latihannya itu semuanya mengajarkan banyak hal. Kalau tadi lihat itu tadi di YouTube itu kambing itu pasti kambingnya belajar balet tuh. Oh, karena dia ini ya kekeh gitu ya. Itu persisten sama perseverance-nya itu pasti belajar balet. Seperti apa sih? Orang-orang yang latihan balet tuh begitu memang ya. Kalau belum bisa gerakan ini penasaran sampai kemudian karena kalau balet kalau gampang menyerah ya nggak jadi.
Tapi boleh digambarkan mungkin biasanya kehidupan seorang balerina itu seperti apa? Apalagi seorang profesional. Kalau kayak Faya sendiri bangun pagi biasanya apa dulu? Langsung ini pegang bar latihan. Oh ya enggak. Kalau dia bangun pagi susah bangun. Kalau Faya sendiri sejak usia berapa latihan balet? Sejak bisa jalan lah. Ya, bisa jalan sudah mulai Ya karena balet. saya kan punya ada- studio. Nontonin ini ada ya mama. mamanya. Jadi dia memang saya melatih murid-murid dia larian apa aja gitu. Memang dari kecil udah kehidupannya di studio saya gitu. Begitu. Dan sekarang cerita dong Faya, kamu ini sekarang sebetulnya nggak tinggal di Jakarta, lagi sekolah di New York. Itu apa yang kamu ambil dan sedang mengejar apa? Lagi Jangan begitu sendiri. Kelihatan Lihat mamanya usianya terus masih nih. ini ya, Usianya masih masih ya. remaja ya. Tapi nggak apa-apa Faya, boleh diceritain. belajar balet. Goalnya sih jadi prima ballerina. Di sana Ya, ya. Makanya di langsung berada di New York sebagai salah satu pusatnya begitu. Oke. Oke. Karena akademinya ini juga salah satu akademi top untuk balet ya di New York. Iya kebetulan Mbak Yeti. Faya kan di Gelsey Kirkland Academy of Classical Ballet. Gelsey Kirkland itu prima ballerina Amerika. Oh, iya. Iya dan dia Gimana masih bisa mengajar. Sekarang masuk di sekolah itu? Itu Iya, dia- seleksinya saja sudah susah. Dia sih kebetulan dapat beasiswa. Jadi memang saya cuman mendukung dia untuk bisa hidup di New York aja yang sekian mahalnya. Ya, Tapi ya. kalau untuk sekolahnya dia dapat beasiswa. Oh, begitu. Jadi Mbak Yeti sendiri juga bolak-balik ya. Iya. New York, Jakarta, karena Dan Kuala Lumpur juga. Kuala Dan Lumpur. Kuala Lumpur juga. Jadi apa di buku ini bertahan di ujung poin ini apa intisarinya yang mungkin kalau nanti orang sudah membaca apa yang Mbak Yeti ingin sampaikan sebenarnya? Iya, pengalaman saya pribadi yang apa ya? Kalau kita ingin sesuatu, kalau kita misalnya memang punya cita-cita sesuatu itu kita harus jalankan dengan sepenuh hati. Dan juga bukan cuma dijalankan dengan sepenuh hati, tapi memang pasti ada rintangan. Semakin kita di atas, semakin rintangannya semakin besar. Dan menurut saya, bagaimana kita mencoba lagi kalau kita gagal dan mencoba lagi kalau kita gagal sampai kita mencapai apa yang kita mau. Persisten Iya, seperti persisten kambing tadi itu. sama perseverance Dan seperti seorang kambing tadi. balerina tuh memang begitu ya. Coba bedanya ini outcome-nya atau hasilnya seorang balerina begitu anggun tadi ya, persistennya begitu ya. Biasa umurnya masih 15 tapi sudah bisa melakukan, kalau untuk saya yang tidak mengerti balet, gerakan-gerakan yang luar biasa indah. Faya boleh dong mungkin perlihatkan nih sama yang di rumah. Kalau ini kan latihan, gambar latihan kamu ya Faya ya? Iya. Kalau That was like so. That was so young. Faya malu Itu masih sekali. umur, Tapi yang dia ini latihan. ketika Faya sudah menari ini mukanya kelihatan serius sekali loh. Alter egonya keluar ya Faya ya. Kalau perasaan Faya sendiri, your feeling ini ada di sebuah sekolah yang mungkin tidak semua orang bisa masuk, bahkan kamu masuk ke scholarship begitu. Apa perasaannya Faya? Proud. Very proud ya. Ya. Susah Indonesia. Faya ini agak, karena sehari-hari kan di New It's York okay. menggunakan bahasa Yeah. Inggris So ya. you It's can- okay. Dia You can sebetulnya answer it sangat in English. sangat pemalu sebetulnya. Ya, beda sama mamanya agak beda soalnya. Mamanya Udah terlatih. sudah terlatih. Sudah terlatih. Kalau dia belum. It's okay Faya. We're very curious. We want to know, how do you feel about it? You must be very proud to accept the Yeah. scholarship then. Yeah, we were like really happy. Oh my gosh, why am I saying? Senang banget waktu dapat beasiswa. Tapi ya masih harus work harder. Belajar banget gitu ya. Ya. Ya, Keras tapi banget walaupun ya. dia dapat beasiswa, dia merasakan di sana dia sempat dapat tekanan yang luar biasa. Saingannya mungkin karena banyak sekali ya Faya ya kalau di sana ya. Yang Iya, seumur banyak. kamu juga. Banyak. Salah iya. satu saya membawa dia ke sana karena saya melihat di sini tuh dia udah merasa dia di atas gitu. Di atas angin. Jadi kenapa saya bawa ke sana? Karena saya melihat mereka itu secara punya keinginan yang keras, kerja keras, sehingga disitulah dia baru bersaing. Dia baru merasa, saya tuh nggak ada apa-apanya ya dibandingin mereka gitu. Ya, Jadi harus dan- push a little bit harder Iya. lagi gitu ya. Is it true?
Is Ya. more competition now in New York? Soalnya aku agak males orangnya, jadi itu that's my problem ish. That's your Oke. issue ya. Bayang Yeah, ya. Sekarang that's kalau my issue. melihat yang lain-lain dari seluruh dunia kan, tidak hanya dari Amerika berada di sana. Ada berapa? Is there any Indonesian student over there? No? No, just only you? Ya. Wow. Kenapa Oke. alasannya Mbak Yeti kalau apakah sebegitu sulitnya untuk seorang balerina Indonesia untuk ke New York? Atau? Ya, kalau saya melihatnya gini, di Indonesia itu balet itu masih sebagai hobi. Kalaupun ada seorang anak yang begitu inginnya hidup di balet, biasanya orang tuanya masih, kamu bisa apa hidup di balet? Udah deh, masih ragu kuliah aja gitu. Masih ragu. Sementara saya melihat kebanyakan kita menyadari kalau kita mau balet khususnya memang karirnya nggak panjang ya. Karena kan fisik seperti itu kan latihan fisik seperti itu nggak bisa terus sampai ada batas umurnya, sehingga harus dari dini. Nah, untuk dari dini seperti saya terus terang saya berkorban. Dia begitu selesai SD, saya harus langsung masukin dia sehingga sekolahnya terus terang berkorban dalam tanda petik. Jadi dia harus Memang harus memilih ya. Ya, tidak bisa jadi berjalan dia balet beriringan. dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, pulang sekolah dia harus tetap belajar online. Oke. Tapi ya itu pengorbanannya karena saya tetap menuntut dia harus lolos SMA lah, punya Ijazah ya. ijazah lah. Tapi jauh lebih banyak pengorbanannya daripada kalau misalnya dia sekolah biasa. Ya, ya. Ini ngalah-ngalahin jam kerja orang kantor dari jam 9 sampai jam Terus, 5 sore, ya, Faya. Faya bosan nggak? Atau Ya Jenuh. kadang-kadang sih ya, Ada tapi juga ya? ada juga, tapi harus push lah. bukan main? Dan ini datang dari Faya sendiri gitu ya, walaupun Mama mendukung ya. Iya. Oke, di ujung point, ini memang salah satu gerakan yang harus dikuasai seorang balerina ya, Buat seorang balerina yang perempuan, harus tuh. berdiri di ujung poin tuh kayak suatu pencapaian gitu. Faya memakai sepatu yang bisa melakukan itu Tadi kan? itu enggak karena Oh. kondisi. Iya di sini. Oke, ya. karena Oh, kondisi tadinya saya nggak pingin, mungkin ya. pingin Faya menunjukkan bisa berada di Oh ujung. bisa aja, tadi saya taruh sepatunya di situ tuh. Oh, gitu. Boleh nggak oke. sepatunya? Boleh Cuman kali buat berdiri saja bisa. diambilkan ya. Atau Sepatunya. mungkin Tadi yang hijau itu di kantong hijau sebelah situ. Atau Ya. mungkin Faya pasti kan ada beberapa gerakan yang Faya paling suka atau yang menurut Faya yang tantangannya ini luar biasa. Saya harus misalnya seminggu terus menerusan melatih gerakan ini. Boleh dong Ada Faya nggak gerakan yang tersulit? Apa ya? ditujukan ke yang di rumah nih hasil latihannya Faya. Ya, ini saya berikan Boleh dulu ya? sepatunya. Ini bisa. Ini toe shoes ya. Waktu Iya, kecil kayak saya gini loh. pengen Itu dia banget ya. pakai ini. Karena Iya. ini impian semua anak kecil kayaknya Bayu. Dia boleh kalau- berlutut kalau ya, pengen. ganti sepatunya agak sulit kalau berdiri. Oh, Ya. boleh, Mungkin, boleh, ya. boleh. Boleh silakan sambil Faya ganti sepatunya. Oke. Memang apa yang dilakukan Mbak Yeti begitu, memang harus memilih seperti ini. Memang itu harus terjadi ya. Kalau Iya. untuk itu. Kalau Dan saya itu soalnya punya prinsip, sebagai orang tua pasti urusannya Iya. ini kita tega nggak sih Iya. meninggalkan mereka dari sekolah formal Iya. begitu atau menomorduakan sekolah formal begitu sementara Iya. bertarung di jalur tari balet yang persaingannya juga tidak mudah kan Persaingannya begitu? tidak mudah dan tentu terus terang saat ini di Indonesia peluangnya belum besar. Peluang untuk menjadi penari belum profesional besar. begitu Iya, ya? profesional tuh belum besar. Peluang dalam arti kata tidak banyak ruang untuk mereka menari atau Iya. fasilitas pendukungnya lebih ke arah- Dua-duanya, dua-duanya masih belum ada support yang cukup ya. Ya, jadi Iya. memang kalau memang betul-betul mau profesional begitu, kita harus ke luar negeri begitu Saat ya. ini Mbak Yeti? memang begitu. Kalau negara mana sih yang paling bersahabat untuk balerina, Mbak Yeti menurut pengalamannya sendiri? Dua-duanya. Dua-duanya kalau nggak gimana naiknya. Yang paling baik tadi pertanyaannya Yang paling baik mungkin, bersahabat. yang paling bersahabat. Hampir semua negara terus terang, kita ngomong Asia aja ya. Di Asia ya, Di mana Asia yang saja iya. kemudian bisa menjadi salah satu batu loncatan untuk menjadi profesional? Iya, Adakah? kalau sekolahnya terus terang belum ada juga. Belum ada Kalau di Asia. sekolahnya, tapi kayak Singapura, Filipina, mereka menyediakan wadah untuk penarinya. Mereka ada company-company di mana penari-penari itu bisa berprofesi sebagai penari balet profesional di situ. Gitu. Karena kan banyak
kemudian pihak yang menganggap kalau balet, apalagi classical ballet ini kan sangat segmented, yang bisa dinikmati hanya sebagian kalangan. Mungkin ini Iya. juga yang jadi akhirnya Saya selalu menyamakan classical ballet seperti musik klasik. Sebetulnya musik klasik itu nggak bisa dibilang segmented juga karena musik klasik itu dasar dari kita belajar musik lainnya. Ya. Sama, balet itu juga nggak melulu kalau kita balet langsung kita membayangkan seperti yang apa, baju seperti itu, sepatu seperti ini. Enggak, balet itu adalah dasar yang bisa dipakai untuk kita belajar tarian apapun. Setelah itu ya. Iya. Oh, oke. Jadi kalau saya sih melihat sebetulnya peluangnya besar, cuman memang yaitu wadahnya belum ada. Yang sehingga para penari ini yang belajar seperti Faya, kalau dia mau jadi penari profesional di Indonesia saat ini akhirnya memang belum terbuka. keluar negeri. Salah satunya Iya. adalah Amerika Iya. yang mempunyai peluang lebih banyak. Faya sudah Faya siap? sudah siap dengan Oke. sepatunya yang bisa melakukan Boleh. point gitu. Boleh ya, Boleh Faya ya, Faya? menunjukkan. Saya yang deg-degan, Bay. Saya sih sudah kebayang bagaimana ini Boleh? memang dilakukan Oke. selama bertahun-tahun. Nah, itulah point. Ya, muter. Waduh. Bentar. Biasanya Hati-hati. kalau untuk balerina Nah, berapa itu lama bisa satu sampai kaki lagi Sampai ya. bisa gini. bisa begini? Kita Ya. ada dua. Pertama tentunya kita lihat teknik masing-masing anak. Oke. Kekuatannya. Jadi tiap anak berbeda-beda, tapi kita tidak menyarankan kalau anak itu masih di bawah 11-12 tahun karena faktor pertumbuhan tulang-tulangnya. Jadi harus kuat Harus dulu kuat ya dulu dan pijakannya pertumbuhan tulang-tulang jari kakinya harus sudah mapan. Karena anak kecil kan tulangnya banyaknya tulang mudanya ya, masih bertumbuh. Itu bisa merusak bentuk kaki. ya. Ya. Sakit nggak sih Faya tadi ketika Sekarang main? sudah enggak kali ya? Dulu Iya, waktu udah awal-awal enggak itu sakit sih. Faya. Iya. Oke. Tapi itu juga ada gini, kebetulan kaki-kaki kami itu kaki yang enak pakai point shoes karena jarinya datar gitu. Oh, Tapi kalau yang jarinya ada yang panjang, nah itu setengah mati. Karena jarinya pasti ketekuk kan. Jari-jari betul, lentik seperti itu betul. tuh agak susah tuh Iya, ya. yang Seperti biasanya jadi jari korban saya nih Tia, jempol jari ya. saya kan lentik-lentik. Kok kenapa kamu tertawa? nggak apa-apa. Saya lagi ngebayangin langsung Bayu pakai toe shoes seperti ini. Iya. Langsung gitu. Satu lagi Tadi, Faya, satu lagi. Gerakan yang paling kalau betul favorit dari deh. paling tidak yang kelihatan bagian atasnya itu bisa menunjukkan keanggunan seorang balerina itu pose-nya seperti apa sih gitu. Kalaupun tidak bergerak gitu. Kalaupun yang tidak mana bergerak. yang paling dasar. Kuru Kayaknya aja. Faya lagi milih. Semuanya saya bisa. Yang mana Tangan ya? yang ke atas itu saya nggak tahu apa namanya gitu. Terserah Boleh, arabes, yang- kuru gampang. Yang mana yang Faya paling suka? Suka sih Sambil dijelasin tapi ini Ya apa? sana jelasin. Jangan ngeliat dulu. Ayah belajar ngomong sendiri lah. Boleh? Terserah kamu attitude, go pose in attitude bisa. Ya, boleh Faya. Silakan Ya udah Faya. dipegangin karena dia licin Ya. sekali dia. Oh iya iya. Jadi iya. ini posisi yang ya tunggu. Mamanya nggak mensupport. Ini posisi kalau yang ini posisi apa namanya? attitude. Cantik sekali. Attitude ya. Nah, Attitude. itu coba bayangkan bagaimana dekatnya kakinya dengan punggungnya Faya ya. Nah, kira-kira seperti itu attitude Iya, namanya. ya, ya. attitude. Wow. Oke, wow. Oke. Dan kalau yang mengagumkan adalah karena balet keagungannya dari ujung kaki sampai ujung tangan ya. Betul. Dan postur ininya luar Iya. biasa. Saya kan bawaannya kayak mau bungkuk aja gitu. Nah itu Bay. salah satu keuntungan balet itu kayak terapi ya, supaya postur Tulang anak tuh. punggung belakang itu ya. Iya. Juga akan lebih bagus. Iya. Selain saya sih tahu beberapa putra-putri dari teman saya itu memang bukan main disiplinnya ketika mereka sudah mengikuti balet. Iya. Oke. Wah, Nah, luar biasa sekarang ya. kita juga sudah dapat ini ternyata yang mendapatkan Pemenangnya ya? pemenangnya. Sudah Tapi- ada ini pemenang buku Nah, ini dia. dari Mbak Yeti Maika. Ini sudah ada 3 orang pemenang. Cepat juga mereka ya. Kalau bagian seperti ini ada 4 orang. Oh, Yang oke, pertama ini dia ya. Saya akan coba uh-huh. membacakannya @aris1207 @fasniprasinta ya, mudah-mudahan saya benar membacakannya. Juga Shan Chamile begitu dibacakannya, atau juga yang keempat ini @andri_karcinta. Cap Cinta. Cap cinta. Oh. Wah, luar biasa ini para pemenang. Ya, itu yang Jadi sudah selamat mendapatkan ya. buku dengan tadi hadir di Twitternya Sapa Indonesia Ya. untuk mendapatkan buku dari Mbak Yeti ini. Mbak Yeti Maika menuliskan pengalamannya bertahan di ujung point, pengalamannya seumur hidupnya sampai saat ini menekuni dunia balet. Yang tadi seperti dibilang
belum nih, balet belum menjadi semacam ada sesuatu yang bisa dihadirkan sebagai sebuah profesi di Indonesia, tapi ini kemudian dituangkan seluruhnya dalam buku ini. Iya. Iya. Bisa dinikmati oleh tidak hanya kalangan yang mencintai balet, tapi juga bagi yang penasaran mengenai sebenarnya perjalanan seorang baletnya seperti apa. Terima kasih, Mbak Yeti, Yeti makasih. Maika. Terima kasih juga JB atas Mafaya, sukses Terima terus. kasih. Kita Iya, tunggu sukses. nanti penampilan Semangat kamu terus ya. Iya. Luar biasa. Masih 15 tahun loh ini Bayu, tapi sudah luar biasa seperti itu. Terima Oke, kasih sekali mudah-mudahan lagi. tercapai kasih. cita-citanya ya, jadi penari balet profesional dari Indonesia. Thank you. Oke.